Baru tahu tentara Israel terkejut dengan kekuatan Hamas. Mereka punya ratusan ribu senjata, namun tutup mulut, tidak gembar-gembor seperti Zionis yang nyatanya jadi kalah. Seorang pakar militer bernama Yoav Zitun mengatakan bahwa tentara Israel terkejut dengan kekuatan militer Hamas yang ternyata sangat dahsyat, di mana sebelumnya menggaung di media bahwa Israel gembar-gembor akan menggulingkan Hamas yang menguasai jalur Gaza sejak musim panas 2007. Di lapangan, tentara setiap hari terkejut dengan betapa kuatnya Hamas, tulis Yoav Zitun. Tentara Israel menyadari bahwa melenyapkan Hamas di jalur Gaza akan memakan waktu berbulan-bulan, lanjut Zitun. Ini, Hamas adalah militer yang dibentuk di wilayah yang hanya 50 menit dari Tel Aviv selama beberapa tahun terakhir, tulis Zitun dalam artikel yang diterbitkan oleh surat kabar Israel Yediot Ahronot. Dan kemampuan militer gerakan Hamas menegaskan bagaimana mereka telah melawan pendudukan Israel di Palestina selama beberapa dekade, lanjutnya. Zitun juga menyebutkan dalam artikelnya bahwa Amerika Serikat telah memberikan tenggat waktu kepada Israel untuk mengakhiri perang di Gaza. Mereka memiliki ratusan ribu senjata termasuk berbagai jenis peluru RPG yang dianggap sebagai senjata utama mereka. Mereka juga memiliki peluncur roket canggih, drone peledak, dan drone serang yang diproduksi sebagai salinan drone Skyrider milik tentara Israel yang jatuh di jalur Gaza dalam dekade terakhir, kata Zitun dalam artikelnya. Para pejuang Hamas juga memiliki senapan mesin, senapan Kalashnikov, senapan sniper Dragunov, perangkat komunikasi canggih, alat peledak dengan standar dan ukuran berbeda, dan juga senjata serta kemampuan militer yang tak terhitung jumlahnya. Mengenai serangan Israel ke jalur Gaza bagian utara, Zitun menyatakan pertempuran sengit di Beit Hanon itu dapat mengindikasikan bahwa membersihkan Gaza dari Hamas akan memakan waktu berbulan-bulan. Meskipun Hanon bukanlah benteng terkuat Hamas, kata Zitun yakin, mengutip Anadolu Agency. Mengenai lingkungan Sujai di kota Gaza, Zitun mengutip seorang perwira senior di Brigade Israel Elit Golani yang mengatakan Hamas telah menempatkan batalion terkuatnya di sana sehingga membuat pasukan Israel ketar-ketir. Dekade ke-8 menjadi kalimat yang ramai diperbincangkan di tengah perang Israel-Hamas hingga saat ini. Para tokoh Zionis Israel takut dengan ujaran tersebut yang diyakini sebagai isyarat runtuhnya negara Yahudi. Kalimat itu awalnya disuarakan juru bicara Sep militer Hamas Brigade Izazin Al-Qassam Abu Ubaidah. Kalimat itu sebenarnya merujuk pada ramalan yang beredar di kalangan Israel tentang masa akhir dari riwayat negara Yahudi tersebut. Kutukan dekade ke-8 akan menimpa mereka dan membiarkan mereka kembali ke Taurat dan Talmud untuk membacanya dengan baik dan tidak sabar menunggu saat mereka dipermalukan, kata Ubaidah. Masa legenda tentara yang tak terkalahkan telah berakhir dan saat ini pertempuran ini akan menjadi titik balik dalam sejarah bangsa, lanjut Ubaidah. Masa menjual ilusi kepada dunia tentang kebohongan tentara yang tak terkalahkan, Merkava dan Interior ataupun juga intelijen superior telah berakhir. Dan kami telah merusaknya dan menghancurkannya di depan dunia di wilayah Gaza dan seluruh Palestina, imbuh Ubaidah. Kutukan dekade ke-8 yang sangat ditakuti Israel
tahun lalu mantan Perdana Menteri Israel Ehud Barak mengungkapkan kekhawatirannya bahwa kehancuran Israel akan terjadi sebelum ulang tahunnya yang ke-80. Dalam sebuah artikel surat kabar Yediot Aharonot, Barak mengatakan, sepanjang sejarah Yahudi, orang-orang Yahudi tidak memiliki negara selama lebih dari 80 tahun kecuali dalam dua periode, yaitu periode King David dan juga periode Hasmonen. Dia menambahkan bahwa pengalaman negara Zionis Yahudi saat ini adalah yang ketiga dan sekarang memasuki dekade ke-8 dan dia takut kutukan dekade ke-8 akan menimpa negara Israel seperti yang terjadi pada dekade sebelumnya. Barak menunjukkan bahwa Israel bukanlah satu-satunya yang terkena kutukan dekade ke-8. Amerika pecah dalam perang saudara pada dekade ke-8, Italia berubah menjadi negara fasis pada dekade ke-8. Jerman berubah menjadi negara Nazi pada dekade ke-8 dan menjadi penyebab kekalahan dan perpecahannya. Dan pada dekade ke-8 negara tersebut revolusi komunis Uni Soviet hancur dan runtuh. Israel berada di lingkungan yang sulit di mana tidak ada belas kasihan bagi yang lemah, lanjut Barak, memperingatkan konsekuensi mengerikan dan juga meremehkan ancaman apapun. Barak kemudian memperingatkan Israel telah menunjukkan kapasitas yang tidak sempurna dalam kehadiran kedaulatan politik. Barak yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan Perdana Menteri Israel menambahkan, dalam kedua kasus dekade ke-8 menandai dimulainya disintegrasi kedaulatan. Pada dekade ke-8, keberadaannya kerajaan dinasti Daud dan juga Sulaiman terbagi menjadi Yudea dan Israel. Pada dekade ke-8, kerajaan Hasmonean, polarisasi internal muncul dan perwakilan sayap melakukan ziarah ke Pompeius di Suria dan menuntut pembongkaran kerajaan Hasmonean dan sayap mereka menjadi bawahan Roma sebagai penghancuran kuil kedua. Proyek Zionis adalah upaya ketiga dalam sejarah. Kita telah mencapai dekade ke-8 dan kita terobsesi dengan secara terang-terangan mengabaikan peringatan Talmud, mempercepat kehancuran dan terlibat dalam kebencian bebas. Proporsi ini juga diadopsi oleh jurnalis Ari Shafid yang mengulas dalam bukunya The Third House dengan mengacu pada negara Israel, bagaimana Israel menjadi musuh terbesar bagi mereka sendiri dalam dekade ke-8 dan juga kemerdekaan Israel. Tantangan keamanan dapat dihadapi, namun disintegrasi identitas tidak dapat diatasi, tulis jurnal tersebut yang dikutip dari Al Jazeera.